Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadratal muhtaramin, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan, wabil khusus salat maghrib pada malam hari ini dan insyaallah salat isya secara berjamaah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini semakin istiqomah, semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Perlu kita ketahui bahwa dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW kita dapat mengambil banyak pelajaran, bukan hanya dari hadis-hadis yang disampaikan ataupun dari perbuatan-perbuatan yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga dari sikap-sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW terhadap sebuah masalah tertentu. Itu juga bisa kita ambil pelajaran. Termasuk diantaranya apa? Saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, yang telah kita ketahui bersama bahwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah ini ada hal-hal yang beliau lakukan saat pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ini patut kita berikan perhatian. Karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW membina sebuah masyarakat yang akur, yang bahu-membahu, yang saling menyayangi, saling mencintai, dan yang adil. Dan itu beliau bangun di dalam miniatur kota Madinah pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, nah di sini sebagaimana yang sudah kita bahas dulu bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau itu hijrah pertama kali. Apa yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Rasulullah SAW setelah beliau memilih tempat tinggalnya, beliau langsung memilih tempat untuk dibangun masjid. Dan sudah kita bahas di pertemuan lalu bahwa apa? Bahwa tanah yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi bangunan masjid itu adalah tanah 2 anak yatim. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah dibeli, dibersihkan, diratakan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan setelah itu mereka beramai-ramai secara bersama-sama membangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang bisa kita lihat keberadaannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Di sini ada pelajarannya. Di sini disampaikan bahwa apa? Pelajaran kenapa Rasulullah SAW membangun masjid. Dikatakan mada ahammiyatil masjid fil mujtama'il islami wa daulatil islamiyah. Pentingnya membangun masjid di dalam sebuah komunitas masyarakat Islami dan juga di dalam sebuah negara Islam. Dalam hal ini Madinatul Munawwarah. Dikatakan
Faqad aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimujarradi wusulihi ilal Madinatil Munawwarah wa istiqraruhu fiha ala iqamati mujtama'in islami rasikh mutamasik. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau langsung merancang sebuah tatanan masyarakat yang apa? Yang kuat dan yang saling menggandeng satu sama lain. Yata'allafu min haula'il muslimin al-ansor wal muhajirin, yang mana kelompok kaum muslimin yang dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi dua. Ada yang bernama muhajir dari Mekah, ada yang bernama ansor dari Madinah. Kalau bahasa kita ini imigran, ini pribumi. Keduanya disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kesatuan, yaitu agama Islam. Kemudian dikatakan apa? Bagaimana cara pertama Rasulullah dalam menyatukan kaum muslimin ini? Dikatakan bibina'il masjid, dengan membangun masjid. Jadi bangun masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah, hadirin yang dirahmati Allah. Bukan hanya sekedar kita itu ngumpul, ada kegiatan keagamaan kemudian kita ke masjid, tapi di situ ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Di sini akan kita bahas. Dikatakan bahwa untuk membuat masyarakat Islami itu kokoh dan kuat, saling bergandengan tangan, itu akan terjadi ketika hati-hati setiap individu muslim itu sudah bersatu. Artinya begini, Pak. Apa yang membuat kita ini bisa sama-sama? Kita punya visi, punya misi. Namanya kalau kita bicara organisasi, nggih, Pak. Organisasi itu ada visi, ada misi. Tapi dalam visi dan misi itu apakah semuanya sama, satu pikiran, satu hati untuk bisa melaksanakan visi dan misi itu atau tidak? Perangkatnya supaya kita itu bisa melaksanakan visi dan misi itu apa? Nah, inilah yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Maka dibangunlah masjid. Setelah dibangun masjid apa? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dan ini dikatakan apa? Dikatakan inna min nizamil Islam wa adabihi syuyu' asiratil ukhuwati wal mahabbati bainal muslimin, walakin syu'u hadhil asirah la yatimmu illa fil masjid. Fama lam yatalaqal muslimuna yawmiyan ala marratin muta'addida fi baitin min buyutillah wa qad tasaqatat fi ma bainahum fawariqul jah wal mal wal i'tibar la yumkinu li ruhi ta'alufi wa ta'akhi an tu'allafa bainahum. Nah, di sini beliau sampaikan begini kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kenapa itu ada masjid? Sebenarnya masjid ini untuk menyatukan kita, bukan hanya menyatukan kita dalam sholat saja, tapi tujuan utamanya menyatukan hati-hati kita. Sebab semakin intens pertemuan sesama kaum muslimin, maka akan semakin tumbuh rasa cinta di antara mereka. Itu yang menjadi rahasianya. Ketika misalnya ya dalam praktek, misalnya Masjid Al-Iqbal ini yang hadir sholat, insya Allah mudah-mudahan semuanya istiqomah. Ada satu yang tidak hadir, yang biasanya sholat, itu kira-kira apa yang terjadi? Masih nanya, ini kemana ini? Pasti merasa kehilangan. Ada sesuatu yang kurang di dalam jamaah itu. Kok bisa seperti itu? Nah, karena itulah rahasia dari sholat berjamaah. Jadi tasyri' disyariatkannya sholat 5 waktu ini secara berjamaah itu tujuannya untuk menyatukan hati kita. Ketika seseorang tidak
memiliki kebiasaan sholat berjamaah ini akan sulit untuk bisa bersatu. Makanya penting sekali kita menjaga kebiasaan ini, yaitu kita sholat berjamaah, apalagi dalam satu komunitas seperti ini. Inilah yang insya Allah akan selalu menjadi modal utama kita supaya kita bisa bersatu atas nama agama Islam, atas nama ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang itu sudah sholat, semua perangkat-perangkatnya lepas, Pak. Mau dia itu pejabat, ya sudah, dia sholat di sini. Dia datang awal, dia di soft depan, dia datang belakangan, dia di soft belakang. Mau dia hartawan, bangsawan, mau dia itu siapapun dia, ketika masuk dalam jamaah, maka dia akan bersoft sama dengan yang lainnya. Maka semua perangkat-perangkat kehidupan kita ini akan kita lepas saat kita sholat berjamaah. Nah, ini juga ada sirnya, ada rahasianya yang disengajakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Supaya adanya keadilan di masyarakat. Makanya saat kita ke masjid itu, ya pakaian kita ya sama. Perhiasan dari pakaian kita itu ya tidak seperti perhiasan kita saat di luar. Bapak-bapak di luar mungkin, Masya Allah, atau ibu-ibu, ada yang pejabat, ada yang Masya Allah, orangnya memiliki kedudukan, punya jabatan, punya semuanya. Tapi saat masuk masjid ya sama semuanya, pakai baju koko, pakai sarung, akan sama. Seperti itulah. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhul al-musawa wal adl. Ada spirit kesamaan dan keadilan. Nah, dan itu akan didapatkan ketika kita selalu berada di masjid dan melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi sebenarnya apa yang menjadi hikmah kenapa ada pembangunan masjid. Tapi kita cukupkan sampai di sini insya Allah untuk bagian pertamanya. Jadi kenapa masjid itu dibangun? Maka tujuannya pertama supaya kita itu satu hatinya. Kalau sudah satu hatinya, maka untuk menjalankan program-program, ya kalau dalam bahasa organisasi, itu akan mudah, akan satu langkah. Karena satu hati sudah menjadi satu. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW akan serentak dilaksanakan secara bersama. Kemudian apa? Supaya ada spirit persamaan, spirit keadilan yang didapatkan dari masjid. Dan itulah juga yang akan membuat kita tidak membeda-bedakan. Oh, ini bukan kelas saya. Oh, ini kelasnya ini. Tidak ada seperti itu dalam agama Islam. Ketika kita sudah masuk menjadi seorang muslim, maka perangkat-perangkat, atribut-atribut yang kita miliki itu harus kita lepaskan. Kita hanya memiliki satu Tuhan dan memiliki satu Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita langsung ke yang kedua. Nah, ini dikatakan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan kaum muslimin. Jadi menyatukan kaum muslimin. Pertama, masjid sudah dibangun. Kemudian ada upaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sesama kaum muslimin ini disatukan. Dan caranya Rasulullah ini agak unik. Mungkin sebagian dari kita mungkin baru akan pertama kali dengar ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mempersaudarakan sesama kaum muslimin. Jadi antara muhajirin dan al-ansor itu dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jenengan jangan bayangkan bahwa persaudaraan ini bukan hanya sekedar persaudaraan biasa. Bukan hanya ya saya ini datang ke sini kemudian jadi saudara jenengan, ya saudara seiman, bukan seperti itu. Saudaranya melebihi saudara darah daging. Jadi ini dahsyat ini. Persaudaraannya itu melebihi persaudaraan darah daging. Artinya apa?
Kalau misalnya ada satu dari kaum muslimin yang meninggal dunia, maka saudaranya berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, ini belum kita dengar ini. Mungkin dalam prakteknya, dalam hukum warisan tidak ada seperti itu. Saya ngaku jadi saudara jenengan, saya dapat warisan, itu tidak ada ceritanya kalau dalam hukum warisan. Tapi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi. Maka dikatakan bahwa di sini dicontohkan faja'ala Ja'far bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal akhwain. Ja'far bin Abi Thalib yaitu sepupunya Rasulullah SAW yang datang dari Mekah dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Dipersaudarakan artinya apa? Kalau Ja'far meninggal, maka Mu'adz bin Jabal berhak atas harta warisannya. Kalau Mu'adz meninggal, Ja'far berhak atas harta warisannya. Wa ja'ala Hamzah bin Abdul Muttalib wa Zaid bin Haritha akhwain. Jadi sesama sahabat ini dari dua kalangan Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utban bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi memang sengaja dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dikatakan bahwa cara Rasulullah ini sebenarnya telah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Jadi sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, saat di Mekah sesama kaum muhajirin itu sudah dipersaudarakan. Padahal bukan keluarga, bukan darah daging, tapi dipersaudarakan. Jadi ini memang caranya Rasulullah SAW untuk menyatukan sesama kaum muslimin di awal-awal Islam. Jadi pertama kali itu dilakukan di Mekah sesama kaum muhajirin, kemudian yang kedua kali dilakukan di kota Madinah antara muhajirin dan Ansor. Dan itu berlangsung, dan itu subhanallah efeknya sangat luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Sampai dikatakan Abdurrahman bin Auf ini muhajir yang datang dari Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Saat dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, kebetulan Sa'ad bin Rabi' ini orangnya punya banyak kelebihan. Rumahnya banyak, istrinya banyak, hartanya juga banyak. Dia bilang sama sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau, semua yang saya miliki ini kita bagi dua, setengah buat saya, setengah buat jenengan. Masya Allah. Zaman sekarang ada nggak kayak begitu Pak? Kira-kira. Kadang kita mau sodako itu cari-cari duit gini, munculnya 100.000 nggak jadi sodako. Tapi kalau muncul 2.000, baru sodako. Beliau subhanallah, setengah punya saya, setengah punya jenengan. Ini saya punya harta, ambil setengahnya. Ini saya punya istri, pilih. Jenengan pilih istri saya. Iya benar Pak. Istrinya banyak, disuruh pilih. Yang jenengan mau mana? Yang kalau jenengan pilih itu nanti saya talak buat jenengan. Sangat luar biasa. Bagaimana efek dari persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, saya tidak mau semua itu, tapi tunjukkanlah di mana pasar. Karena beliau ini memang punya keahlian dalam berbisnis. Ditunjukkanlah pasar. Setelah itu apa? Abdurrahman bin Auf jadi kaya raya tanpa bantuan Sa'ad bin Rabi'. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itulah keadaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya berlaku pada saat itu. Jadi di awal-awal Islam saja. Di awal-awal Islam pada saat periode Mekah, dan di awal-awal Islam pada saat periode Madinah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan
firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Intinya bahwa sesama keluarga, artinya yang darah daging, bapak atau seorang anak berhak atas harta bapaknya, warisan. Sebaliknya, intinya harta warisan itu yang paling berhak adalah saudara yang memiliki ikatan darah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kembali lagi ke ketetapan Al-Quran, ke ilmu waris. Dan ini kalau dalam istilah ilmu syariat disebut dengan nasakh. Nasakh itu amandemen, Pak. Jadi hukum yang sudah ditetapkan kemudian berlaku, setelah hukum ini berlaku diganti dengan hukum baru. Nah, ini namanya nasakh. Hukum yang lama disebut dengan mansukh. Nasikh, mansukh. Hukum yang baru itu adalah nasikh, mansukh itu hukum yang sudah dibatalkan atau yang sudah dirubah, yang sudah diamandemen. Jadi itulah yang terjadi dari hukum warisan itu. Ya, yang tersisa adalah ya ukhuwah Islamiyah. Sudah tidak ada lagi hubungan waris mewarisi sebagaimana yang ada pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat bagus sehingga sesama kaum muslimin itu merasa bahwa mereka sudah seperti saudara kandung, itu sangat mudah bagi mereka untuk saling tolong menolong, bahu membahu. Jadi mudah. Karena apa? Karena rasanya itu bukan seperti saya dengan orang lain. Yaitu dia. Ketika kita bersama dengan keluarga kita dan kita bersama dengan orang lain itu perasaannya beda nggih, Pak? Beda. Kita duduk sekarang ini, duduk samping kita orang yang dekat dengan kita, saudara kita, ya pasti kita kalau dia butuh bantuan pasti kita nomor satukan dia. Misalnya ada banyak yang butuh bantuan kita, tapi ini saudara kita, pasti kita dahulukan saudara kita. Nah, perasaan itu telah dibangun oleh Rasulullah SAW di kalangan kaum muslimin, sehingga apa? Tolong menolong, bahu membahu itu terjadi di antara mereka. Dan ini merupakan strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa bisanya sesama kaum muslimin itu saling tolong menolong, bahu membahu itu salah satu hal terpenting yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah rasa keadilan dan persamaan. Jadi tidak membeda-bedakan, oh ini masjidnya orang kaya, oh ini masjidnya orang miskin. Tidak ada kayak gitu. Ini kalau sahabat yang dekat dengan saya nanti di sini, sahabat yang jauh dari saya tempatnya di sana, itu tidak ada. Semua disamakan oleh Rasulullah SAW. Makanya semuanya merasa adil. Merasa ya sudah kami diperlakukan dengan adil oleh Rasulullah sehingga tidak ada perbedaan di antara kami. Hanya saja ada satu hal yang membuat para sahabat itu iri satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat sejarah, para sahabat Rasulullah SAW itu mereka itu sangat bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat semangat. Ketika orang-orang yang tidak punya ini, orang-orang melarat ini, mereka melihat kok orang-orang kaya ini diberikan kelebihan oleh Allah, mereka bisa beribadah sebagaimana ibadah kita, tapi kita tidak bisa beribadah sebagaimana ibadah mereka. Gimana itu? Nusolli yusalluna kama nusolli. Orang-orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum.
Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Tapi bedanya wahai Rasulullah, mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Wa yahujjuna wa la nahujj. Mereka bisa haji, kami tidak bisa haji. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini ada ketimpangan sosial nih. Gimana ini? Tapi kembali lagi, bukan masalah materi, Pak. Beda dengan masalah kita zaman sekarang. Orang itu iri masalah materi. Kalau para sahabat itu bukan masalah materi yang mereka adukan kepada Rasulullah SAW, tapi masalah ibadah. Bahwa orang yang kaya itu kesempatan ibadah mereka lebih besar, bisa sodako, bisa haji, bisa melakukan banyak ibadah. Kalau kami tidak bisa, terbatas wahai Rasulullah. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kalian mengamalkan ini, maka pahala kalian sama dengan pahala orang-orang kaya yang mana mereka itu sodako ya, dan mereka itu melaksanakan ibadah haji. Apa itu wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, takbir 33 kali, dubura kulli sholah, setiap kali kalian melaksanakan sholat. Maka pahala yang kalian dapatkan dari zikir setelah sholat itu akan mengimbangi pahala mereka orang-orang kaya, yang mana kalian itu tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Wah, orang-orang miskin ini langsung senang nih, alhamdulillah, akhirnya sama. Akhirnya sama di dalam pahala. Mereka sudah mengamalkan. Ternyata ini orang-orang miskin ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa lagi? Mereka ngadu lagi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu kok jadi tahu amalan kami. Akhirnya mereka ikut ngamalkan. Mereka bisa subhanallah, alhamdulillah, karena mereka dapat informasi. Ini amalan bagus, diamalkan sama orang-orang kaya. Wah, gimana ini wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Sudah, itu memang sudah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi ini sudah tidak bisa diberikan solusi yang lain. Sudah ya, sudah diamalkan saja. Jadi itulah beberapa contoh dari bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabat, menyatukan mereka di dalam komunitas yang ada di kota Madinah antara kaum muhajirin dan ansor. Pertama tadi yaitu membangun masjid, yang kedua mempersatukan, mempersaudarakan sesama kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansor, dan yang ketiga membuat peraturan, ya kalau bahasa kita undang-undang atau kesepakatan bersama antara kaum muslimin dan juga antara kaum muslimin dan selain kaum muslimin. Dan ini yang kelak nanti dikenal dengan Piagam Madinah. Dikenal dengan apa? Piagam Madinah. Jadi kesepakatan bersama. Ada nanti poin-poinnya yang istilahnya menjadi kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan sama kaum muslimin dan dengan selain kaum muslimin. Dan ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiyah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.